Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 11, kita lanjutkan materi tentang pendidikan agama Islam pada hari ini pada bab 5, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tablik. Jadi ada 3 hal cara kita menebarkan Islam. Yang pertama melalui khutbah, dakwah, dan tablik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan membaca Al-Quran tentang menebarkan Islam dengan santun. Ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104 dan Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sedangkan surat An-Nahl ayat 125 bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Anak-anakku sekalian, dalam penyampaian atau menebarkan keislaman, ya salah satunya ini adalah merupakan hal yang sangat baik bagi kita untuk kita lakukan. Mayoritas umat Islam banyak yang memilih diam jika berhadapan dengan persoalan yang rumit. Contohnya aksi teror bom oleh sebagian oknum, ikhtiar memerangi kemaksiatan dengan cara-cara yang kasar dan menakutkan. Mau menang sendiri saat mengutarakan argumen atau karena unggul sebagai mayoritas serta sangat abai dengan keseragaman. Semua pandangan itu tentu tidak benar. Belajar dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan banyak hikmah tentang bagaimana Islam itu harus dibawa dan diperjuangkan. Islam diajarkan oleh beliau dengan kelemah lembutan, santun, damai, dan akhlak yang baik. Melalui cara seperti itu, akhirnya banyak pihak atau kelompok yang antipati kepada Islam berubah menjadi pemeluk dan pembela Islam yang sejati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha rafiqun yuhibbur rafiqum fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa cara yang kita lakukan untuk menebarkan Islam. Yang pertama yaitu melalui khutbah. Pengertian berdasarkan makna bahasa, ada beberapa pengertian tentang khutbah. Jika berasal dari kata muktabah berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khatbu berarti perkara yang besar yang diperbincangkan. Khutbah dapat juga bermakna sebagai peringatan, pelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Umumnya, pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. B. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Sholat gerhana, sholat kusuf, sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. C. Khutbah yang tidak berkaitan dengan salat, misalnya khutbah nikah. Kemudian yang kedua tentang kalau tadi pengertian,
Yang kedua, syarat khatib. Syarat khatib yang pertama Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Bagian C, suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya yang tertutup. D, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadits. E, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. F, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Dan G, berpenampilan rapi dan sopan. Yang ketiga, syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah salat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. B, khutbah dilakukan dengan berdiri. Namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. C, duduk sebentar di antara dua khutbah. D, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. E, tertib, yakni mulai dari khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah kedua. Kemudian 4, rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. B, membaca syahadatain. C, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. D, berwasiat kepada diri dan jamaah. Berisi ajakan untuk mengingatkan imam, iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaiknya menjauhi dosa dan kemaksiatan agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. E, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. F, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampun, kesejahteraan, keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik dunia maupun akhirat. Kemudian sunnah khutbah. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. B, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. C, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas. D, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaiknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. E, khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. F, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah. Kemudian adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid untuk lebih awal. B, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong. C, memperbanyak zikir, doa, salawat kepada Nabi. D, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jamaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. 7. Adab salat Id atau adain. A, waktu sholat adain dimulai saat matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke arah barat. B, pelaksanaan sholat lebih utama berada di tanah lapang jika tidak ada halangan. C, sebelum berangkat disunahkan untuk mandi, memakai pakaian terbaik. D, disunahkan makan atau sarapan sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan tidak makan atau sarapan sebelum sholat Idul Adha. E, memperbanyak bacaan takbir saat menuju tempat sholat. 8. Praktik khutbah. Yang pertama, khatib berdiri, mimbar diawali dengan ucapan salam. B, khatib duduk kembali saat dikumandangkan azan. C, selesai azan khatib berdiri dan membaca rangkaian rukun-rukun ibadah, rukun khutbah secara tertib beruntun yang dimulai hamdalah, syahadat, salawat dan seterusnya. D, materi khutbah hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual atau terkini. Dan E, penutup khutbah. Kemudian ada namanya praktik khutbah. Selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, berdoa memohon ampun untuk berdiri dan kedua orang tua. Lalu berdiri untuk khutbah kedua. Khutbah kedua ini boleh diisi dengan kesimpulan materi,
dengan tetap tidak mengabaikan rukun-rukun khutbah, atau dapat juga langsung membaca rukun-rukun dari khutbah mulai hamdalah sampai berdoa. Setelah itu diakhiri dengan membaca doa. D. Kalimat penutup khutbah daripada khutbah kedua. Anak-anakku sekalian, inilah penjelasan singkat tentang cara kita menebarkan Islam. Dan untuk yang kedua, selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi pada minggu depan. Dan untuk lebih jelasnya materi ini silakan dibuka pada buku yang ibu guru sudah kirimkan kepada anak-anakku. Dan sambungan materi ini nanti kita lanjutkan minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali. Demikian anak-anakku, dan untuk lebih jelasnya materi ini dapat dibuka pada buku kelas 11 yang ibu guru sudah kirim pada minggu yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.